But tak rasakan dampak pertumbuhan 7%, editor IDN Times ditampol netizen. Ditulis oleh aliword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Seharusnya para pelaku media arus utama lebih memegang teguh prinsip jurnalisme ketimbang khalayak umum. Kalau mereka tidak bisa netral dan cenderung menyerang kinerja pemerintah, maka jangan teriak-teriak buzzer ke mereka yang membela. Intinya sama saja, ada kecenderungan untuk tidak netral. Bedanya, yang satu bekerja untuk media, satunya mengklarifikasi di sosial media. Apesnya, yang satu masih bisa berlindung di bawah undang-undang pers jika sedang netizen dibayangi undang-undang ITE jika membuat berita bohong. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengkritik pemberitaan beberapa media mainstream terkait vaksinasi. Detik, Tempo, dan Antara dengan gamblang memelintir media Reuters yang menyatakan stok vaksinasi di Malaysia habis, makanya beralih dari Sinovac. Oleh media-media tersebut dipelintir seakan Malaysia telah menyetop penggunaan Sinovac. Berita stok habis sengaja dihilangkan di judul. Ada lagi berita Detik menyatakan 75% orang Singapura yang mendapat vaksin mengidap positif COVID-19, padahal isinya mereka yang telah divaksin mendapat gejala ringan. Berita menyesatkan media mainstream inilah yang sejatinya menghambat program vaksinasi. Tapi saat data persentase vaksinasi rendah, mereka juga yang menyalahkan pemerintah. Berikut curhatan editor IDN Times di Twitternya sambil menautkan berita pertumbuhan ekonomi 7% lebih. Pengen merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang 7% lebih. So far ke industri media belum terasa sih. Ada agensi-agensi yang malah nggak bisa bayar tagihan. Tulis @unilubis. Berikut komentar beberapa netizen. Vayo, overall kue iklan 2020 naik 25% dari 2019, khusus digital 4 kali. Prediksi 2021 overall tumbuh 7,5 sampai dengan 10%, melesat TV digital. Kalau ada media digital seperti @IDN Times atau publisher lokal lain gak ngerasain, perlu introspeksi kelola medianya, bukan gibah. @Agung Basuki, iklan di IDN Times naik 3 kali lipat. @Maraneozer, hahaha, media kita banyak yang gibah. Selain komentar netizen, berita peningkatan iklan oleh media mainstream berikut juga ikut menampol editor IDN Times. Dilansir bisnis.com, perkiraan bahwa para pengiklan di tanah air akan berfokus kepada efisiensi dan pemotongan budget beriklan sepanjang 2021 akibat terdampak pandemi COVID-19 dinilai hanya merupakan mitos belaka. Prospek belanja iklan tahun ini pun diprediksi tidak akan lebih buruk dari 2020. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, Nielsen mencatat nilai belanja iklan 2020 justru ditutup naik hingga 229 triliun rupiah di semua media tipe media yang dimonitor, yakni TV, cetak, radio, dan digital. Naik dibandingkan dengan 2019 dengan total belanja iklan di tanah air hanya 182 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Nielsen Admedia Helen Katerina mengatakan belanja iklan sudah menunjukkan pola pemulihan pada semester 2 2020. Nielsen mengungkapkan 5 kategori pengiklan terbesar masih menaikkan angka belanja iklannya pada kuartal 4 2020. Kategori memilih untuk menaikkan belanja iklan adalah produk online service seperti e-commerce, pemerintah dan partai politik, produk perawatan wajah, rokok, dan produk perawatan rambut. Ujarnya dalam konferensi pers virtual Kamis 22 April 2021, pertumbuhan cukup signifikan tercatat untuk ruang digital. Kendati tidak menerangkan secara spesifik berapa nilai belanja iklan di ruang digital pada 2020, Nielsen menyebut terjadi kenaikan sebanyak 4 kali lipat dibandingkan dengan 2019. Naiknya porsi belanja iklan digital diantaranya adalah disebabkan oleh banyaknya pengiklan yang mengalihkan atau menambah budget iklan ke ruang digital selama pandemi COVID-19. Tampaknya pengiklan tak bisa seterusnya menahan budget, jadi tentu masih tetap ada brand-brand yang memilih untuk beriklan dan berkomunikasi dengan konsumen. Lanjutnya, sementara media cetak, Helen menyebut dari tahun ke tahun penetrasinya terus turun sejak 6 sampai dengan 7 tahun yang lalu. Tak hanya penurunan dari segi pembaca, media cetak juga mendapatkan tantangan dari kenaikan harga bahan produksi. Kendati demikian, belanja iklan di media cetak masih memiliki harapan. Tahun lalu jumlah pembaca media cetak masih mencatatkan pertumbuhan dari 2,1 juta pada 2019 menjadi 2,6 juta. Dengan demikian, lanjutnya spending belanja iklan di tanah air tahun ini dinilai masih cukup menjanjikan. Tidak terlihat penurunan drastis terutama di media utama seperti televisi. Semoga masukan dari netizen dan bukti berita di atas tidak dianggap sebagai buzzer oleh editor IDN Times. Karena kalau klarifikasi yang datang hanya dianggap buzzer buta, maka jangan salah kalau lama-lama media, mereka juga dicap media kadrun. Apalagi beberapa cuitan yang bersangkutan selalu mengomentari tentang Harun Masiku dan EKTP. Mirip-mirip senjata yang digunakan para pendukung oposisi untuk menyerang pemerintah. Padahal di ibu kota sendiri belakangan terkuak korupsi lahan hingga triliunan dan markup banyak hal, termasuk antigen yang belakangan viral. Semoga saja literasi digital bisa cepat diterapkan kepada awak media, terutama media arus utama.
Inilah makanya banyak influencer media sosial seperti Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ade Armando, Abu Janda, Kurawa, dan lainnya yang memiliki pengikut sangat banyak karena media-media arus utamanya sudah memposisikan diri layaknya oposisi pemerintah. Maka jangan salah kalau para pendukung pemerintah beralih ke sosial media ketimbang media rasa oposisi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Lelah, Megawati siap mundur, pengganti Prananda, Puan, atau Jokowi? Ditulis oleh Anto Cahaya di seward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Profesor Dr. H.C. Hajah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau umumnya lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri atau biasa disapa dengan panggilan Mbak Mega, lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947, umur 74 tahun, adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004 ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR, DPR, dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya, dari tahun 1999 sampai 2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Megawati juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Di-lika perjalanan politik Megawati penuh dengan keringat dan darah, tak sedikit para simpatisannya yang berkorban nyawa di masa pemerintahan Orde Baru di bawah tekanan rezim Soeharto, terutama peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Puluhan pendukung Megawati meninggal dunia. Megawati mengawali karir politiknya sejak tahun 1986, artinya jika dihitung mundur sudah 35 tahun berpolitik, sebuah rentang perjalanan waktu yang teramat panjang. Dalam klasifikasi WHO, usia Megawati sudah tergolong lansia muda atau young old, yaitu kelompok usia 66 sampai 74 tahun, dan sebentar lagi masuk kategori lansia tua atau old, yaitu kelompok usia 75 sampai dengan 90 tahun. Mengingat usianya yang sudah tua, tentu saja sangat berpengaruh terhadap mobilitasnya sebagai ketua umum partai yang memiliki basis akar rumput yang besar. Baru-baru ini sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Megawati Soekarno Putri. Ia mengaku sudah lelah menjadi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar secara daring. Coba tanya saja anak buah saya, "Opo kok ngangkat saya mulu? Saya sendiri apa dipikir tidak capek?" "Ya capek lah," ujar Megawati Rabu 4 Agustus. Ia mengaku siap jika tak lagi memimpin PDIP, apalagi para kader partai berlambang banteng itu sudah ikhlas tidak memerlukannya di pucuk pimpinan. Meskipun salah satu alasan kenapa masih dipercaya menjadi ketua umum karena ia bersemangat menjalankan tugas. Tapi kalau sudah melihat begitu anak-anak benar ikhlas nggak perlu saya, ya sayanya yowes, ujar Megawati. Sinyal mundurnya Megawati yang mengaku sudah lelah itu tentu sebuah isyarat kuat. Pertanyaan publik, siapa pengganti Megawati yang setara memiliki aura kuat? Mengingat selama ini Megawati adalah ikon dari PDIP. PDIP tanpa Mega ibarat sayur tanpa garam, hambar. Akan tetapi jika tidak berani lakukan reformasi pergantian kepemimpinan juga membosankan, terutama untuk kalangan golongan milenial, Gen X dan Y. PDIP selama ini identik dengan dinasti Soekarno, dan apakah memungkinkan berani keluar dari bayang-bayang itu? Tercatat ada beberapa nama dinasti Soekarno yang namanya sudah tidak asing lagi, dan mereka juga duduk di kepengurusan PDIP. Ada nama Muhammad Prananda Prabowo, biasa dipanggil Prananda, merupakan politisi muda Indonesia. Saat ini Prananda Prabowo dipercaya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan bidang ekonomi kreatif periode 2019-2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Ruang Pengendali dan Analisis Situasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Prananda adalah cucu dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Ia adalah putra kedua Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dari suami pertamanya, Letu PNW Surindro Supiyarso. Dari pasangan ini Prananda Prabowo memiliki seorang kakak, Muhammad Rizky Pratama, dari pernikahan ibunya dengan Taufik Yemas.
Prananda Prabowo memiliki seorang adik Puan Maharani. Oleh sejumlah kaum marhen, ia dianggap sebagai salah satu pewaris terah Soekarno. Bahkan ia pernah didaulat sebagai keturunan ideologis Bung Karno yang paling tepat menggantikan Megawati Soekarno Putri. Prananda memang dikenal pendiam dan lebih suka di balik layar. Tapi jangan salah, ia adalah satu-satunya orang yang selalu diajak Megawati saat menentukan pimpinan daerah maupun nasional. Kemudian ada Puan Maharani, putri Megawati dari suaminya Taufik Yemas, tentu sudah tidak asing lagi. Puan cukup dikenal masyarakat Indonesia mengingat kiprahnya di PDIP. Puan pernah ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014-2019, sampai akhirnya yang bersangkutan kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024. Puan merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan Maharani oleh sebagian kader PDIP digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2024 menggantikan Jokowi. Usahanya sejak beberapa waktu yang lalu cukup menyita perhatian publik, terutama perseteruannya dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang juga kader senior PDIP yang dikenal sangat setia dengan Megawati Soekarno Putri. Dua orang di atas adalah terah dari Soekarno dan Megawati. Lantas apakah mungkin PDIP berani keluar dari terah mereka sebagai ketua umumnya? Saya sebetulnya mencatat ada dua orang yang secara personal cukup potensial sebagai ketua umum PDIP. Pertama ada Joko Widodo, Presiden Indonesia saat ini. Tahun 2024 Jokowi sudah berakhir masa kerjanya. Jokowi memiliki aura ikon yang cukup kuat di benak masyarakat. Terlebih ia adalah seorang presiden atau nanti mantan seorang presiden, tentu ini modal yang kuat. Jokowi juga memiliki pendukung yang terbilang loyal. Terbukti sosok Jokowi mampu membawa PDIP menjadi juara nasional selama 2 kali penyelenggaraan pemilu tahun 2014 dan tahun 2019. Orang kedua yang menurut hemat saya cukup dikenal dan punya kans adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Secara personal, nama Ganjar cukup dikenal, baik dari dalam maupun di luar PDIP. Hanya saja sosok Ganjar tentu cukup berat tantangannya datang dari kalangan elit PDIP sendiri, sangat memungkinkan akan bergejolak. Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno, tokoh yang ia kagumi sejak kecil, sampai akhirnya yang bersangkutan masuk sebagai aktivis di GMNI. Ganjar dikenal sangat dekat dengan Megawati. Salah satu buktinya ketika ia ditunjuk Mega untuk maju di Pilgub Jateng pada tahun 2013. Padahal di Jateng saat itu ada Rusdi Ningsih, serikandi PDIP yang moncer dan dikenal masyarakat Jateng karena prestasinya yang mendunia. Tapi karirnya berakhir tragis karena berani menentang Mega. Akan tetapi apapun bisa terjadi, mengingat selama ini PDIP terkenal dengan sistem komando tegak lurus dan jangan pedot oyot, yang artinya kendali ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Apa yang sudah ditetapkan Megawati, maka elit PDIP dan akar rumput Sendiko Dawuh mengikuti titahnya. Bagi yang tidak setuju, out. Bagaimana menurut Anda?